meneruskan pengajian kita Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani li Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid darain amin. Terakhir fal ilmu idza lam na'malu bihi, ilmu yang Allah kasih kalau kita enggak amalin, ya ilmu yang Allah kasih kalau kita enggak amalin, kita enggak sambut dengan baik, kita enggak respon dengan hati kita, ya sekedar menjadi khazanah saja, sekedar menjadi kekayaan ilmu tanpa ada sebuah pengamalan, irtahala, maka ilmu itu akan pergi. Ilmu itu akan pergi. Likaunihi baqiya qusura. Karena ya ilmu tanpa pengamalan yaitu tibang kulit. Tibang Maka kalau kulit ya secakap-cakapnya juga kulit, secakap-cakapnya nggak akan jadi pernah kuat, nggak akan jadi pernah punya harga yang luar biasa. Ya namanya juga kulit, namanya juga ya, bawang tuh kulit bawang apa bawang yang mahal? Iya. Lah kalau kulitnya masih ada di bawang jadi mahal, tapi kalau kulitnya udah dipisahin nggak ada, ini kayak kacang. Lah kulit tuh punya harga kalau masih di dalamnya ada kacang. Lah sekarang kita buka kulitnya, kacangnya kita ambil. Tuh kulit ada faedahnya enggak? Makanya yang sering kita buang itu kulit. Nah sama kita ini dikasih ilmu oleh Allah. Kalau kita enggak amalin, tuh ilmu itu tibang kulit. Maka sekuat apapun dan sebesar apapun, setinggi apapun gelar akademik kita, dari mulai S1, S2, S3, S-teler, SS, sampai di depan kita itu ada profesor, doktor, macam-macam. Itu akan baik sekali kalau ilmu yang Allah berikan lewat akademi sampai kita mendapatkan titel itu benar-benar itu akan jadi satu yang mahal. Ya. Jadi kulit kalau masih nempel dengan ya kacangnya, maka dia akan mahal. Nah, maka inilah pentingnya kita mengamalkan ilmu. Likaunihi baqiya qusura. Karena ilmu tanpa diamalin itu kayak kulit, dibuang. Ya, dibuang. Mananya apa? Ini kita berbicaranya untuk akhirat. Kalau untuk di dunia sih, yang punya ilmu banyak, yang punya akademi bererod, jadi pastinya lebih dihormatin dan lebih dihargain dibanding yang nggak punya titel. Ini kita bicaranya akhirat Pak, nanti di hadapan Allah. Ya, apakah ilmu tersebut akan jadi hujjatun lana, menjadi penolong kita, atau hujjatun alaina, atau menjadi pemberat, beban buat kita. Nah ilmu kalau kita nggak amalin, irtahala likaunihi baqiya qusuran, fa inna lubbal ilmi al-amalu. Fa inna lubbal ilmi al-amalu. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, karena buahnya atau hakikat ilmu itu adalah amal. Mudah-mudahan ya Allah kasih kita buat ngamalin ilmu Pak. Ya saya yang nyampein, antum yang dengerin, kita sama-sama Allah kasih ilmu ini Pak. Saya mungkin lebih dulu dikasih ilmunya sama Allah, setelah itu baru Allah berikan antum lewat ana. Nah setelah sama-sama kita tahu bahwa inilah kebenaran, inilah kebatilan, inilah yang harus dilaksanakan, inilah yang harus dijauhkan. Setelah kita sama-sama tahu Allah berikan, nah kita punya tugas, punya kewajiban untuk mengamalkan ilmu. Ayolah Pak, ya Allah, biar nolong kita Pak di akhirat, biar nolong. Dah, itu. Fa inna lubbal ilmi
al-amalu, bahwa buahnya ilmu itu adalah amal, pelaksanaan pengamalan ilmu tersebut. Selanjutnya kata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu taala anhu, wala tasihhu mutaba'atuka lirrasuli hatta ta'mala bima qala. Nah, ini juga penting. Nah, karena kenapa kita harus punya ilmu? Kenapa kita harus punya ilmu? Ya, sholat ada tatanannya, ada arahannya, ada bimbingannya, itu namanya ilmu. Puasa ada arahannya, ada didikannya, ya ada aturannya dari Allah yang disampaikan Rasul, itu namanya ilmu. Ada zakat, sedekah, haji, umroh, semuanya ada ilmu. Ada bimbingannya dari Allah yang disampaikan Rasul. Dan itu sudah sempurna semuanya untuk urusan-urusan yang terkait dengan ibadah. Dari mulai sholat, zakat, puasa, haji, semuanya tuh kalau yang seperti itu sudah sempurna. Yang ditinggalkan oleh Allah untuk kita kaji, itu adalah yang terkait dengan urusan muamalah. Urusan dunia kita. Ya, urusan dunia kita. Ya, kalau itu Rasulullah kembalikan kepada zaman kita, kepada kondisi kita. Kata Rasulullah, antum alamu bi amri dunyakum, kalian itu lebih tahu untuk urusan dunia kalian. Ya. Nah, untuk urusan ibadah ini perlu dengan ilmu. Kenapa? Wala tasihhu mutaba'atuka lirrasul. Karena kamu enggak dianggap sah atau benar mutaba'atuka lirrasul, mengikuti Rasul, belum dikatakan benar, Pak. Kita ini pengikut Nabi, ngikutin Nabi. Hatta ta'mala bima qala, sampai kita melakukan sesuatu yang Rasulullah ajarkan. Tuh, ini pentingnya ilmu. Itu. Kita ngaku umat Rasul, tapi minum pakai tangan kiri. Nggak pakai ilmu lah, anggap kita nggak pakai ilmu. Makan nggak ada uzur, nggak ada alasan apa-apa, diri. Udah duduk bisa gitu. Kan gitu. Contoh kecilnya nih. Terus dia ke kamar mandi misal, dan yang lain-lain, pakai baju dan yang lainnya. Masuk masjid, keluar masjid. Itu kan semuanya udah ada ilmunya itu, Pak. Dan alhamdulillah Allah udah kasih ilmunya ke kita. Tidak akan dianggap sah dan benar kita ngikutin Nabi sampai kita ini bisa mengamalkan apa yang Nabi kata, apa yang Nabi bilang, apa yang Nabi ajarkan. Nah, maka satu ibadah baru akan dianggap ibadah itu kalau memang pelaksanaan ibadah itu sesuai dengan yang Nabi ucapkan. Tuh. Jadi nggak bisa juga, Pak. Makanya inilah pentingnya ilmu. Setelah itu, ya, itulah pentingnya pengamalan dalam ilmu. Jadi bukan sekedar ngaji, tapi memang diamalin. Oh, sholat ini begini ya, yang benar ya. Oh, sholat ini begini yang dicontohkan oleh Nabi ya. Iya, dipaksain lah. Walaupun itu harus bertentangan dari kebiasaan kita selama puluhan tahun dengan sholat ala masa kecil kita. Oh, ini enggak, ini bukan dasaran ilmu ini. Ini enggak ngikutin Nabi nih. Saya harus kembali ngikutin Nabi. Jadi enggak bisa kita bilang, ya saya pengikut Nabi lah. Saya pengikut Nabi lah. Saya satu saf dengan Rasulullah. Enggak bisa, Pak. Sampai kita bisa melakukan sesuai kemampuan kita. Ya. Dengan bimbingan-bimbingan yang Nabi ajar. Ingetin itu, Pak. Nggak bisa asal nggak semena-mena kita ngelakuin aja. Yang penting gue mah sholat lah, kagak bisa lah. Yang penting gue mah haji, punya duit berangkat, mau pergi mana kek? Ya nggak bisa, Pak, percuma. Puasa, ya udah puasa. Ngapa sih puasa? Pokoknya kagak makan dari subuh sampai maghrib. Mau pergi mana kek itu puasa? Mau curang kayak mau bohong? Nggak bisa. Ala tasihhu mutaba'atuka lirrasuli
hatta ta'mala bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak akan dianggap sah benar kita mengikuti Nabi kalau kita nggak bisa mengamalkan, ya, berbuat sebagaimana apa yang diajarkan oleh Rasul. Oh, penting ini, Pak. Maka syarat, nah itu juga surut al-qabul namanya. Syarat diterimanya amal. Itu yang sering kita sampaikan dalam satu riwayat, bahwa Allah tidak akan menerima satu amal kecuali amal tersebut itu, ya, harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul dan zahiran wa batinan. Ya, zahirnya sesuai dengan gerakan-gerakan yang diajarkan oleh Rasul dari mulai niat sampai selesai. Dalamnya harus juga sesuai dengan yang diajarkan Rasul, yaitu ikhlas karena Allah. Nah, ini nggak boleh keluar. Kalau keluar nggak diterima. Inilah pentingnya ngaji, Pak. Kita aja yang ngaji masih banyak yang nggak kita amalin. Gimana yang nggak ngaji? Kita aja yang sering hadir majelis ilmu, yang Allah udah kasih ilmu, gibah itu haram, masih aja gibah. Gimana yang nggak ngaji? Kita aja yang ngaji, Pak, itu sama bohong masih berani kita. Bener gak? Apalagi yang nggak ngaji. Curang, culas. Padahal kita ngaji. Gimana yang kagak ngaji? Ngeri, Pak, ngeri. Ya Allah. Nah, selanjutnya, kalau ilmu tersebut sudah kita bisa amalkan, idza amilta bima amaraka bihi istaqbil qalbaka wa sirraka wa adkhilhuma ala rabbih ma azza wa jalla. Ya, kalau ilmu sampai itu, ya memang harus dimasukkan ke hati, Pak. Jadi memang kenapa orang menuntut ilmu itu yang pertama ditekankan oleh Rasulullah SAW itu harus niatnya nyari ridho Allah, harus niatnya ikhlas. Itu penuntut ilmu, Pak. Sama, ini penekanan ya buat saya sebagai pengajar, juga buat antum yang ngaji, itu sama. Memang dari rumah itu Nabi tekankan ikhlas. Jangan kau nuntut ilmu itu untuk meraih dunia, kayak meraih popularitas, meraih pahala dunia, meraih, ya, alasan-alasan yang memang kembali kepada hawa nafsu dan kepentingan kita. Maka Nabi tekankan, kalau kamu nuntut ilmu, ya, untuk mencari kedudukan, pangkat dan yang lainnya, Allah akan hinakan. Nah, maka inilah pentingnya, ya, kita selalu memulai menjaga, memelihara keikhlasan kita dalam menuntut ilmu. Bahwa saya nuntut ilmu memang karena Allah. Nah, kenapa? Berangkat dari sebuah ketulusan, dari kebersihan hati, dan kemudian Allah berikan ilmu dengan proses, dengan lewat ustadz, di majelis ta'lim atau di acara-acara maulid dan yang lainnya. Karena memang kita dari rumah pengen dapat ilmu, nah maka ilmunya itu masuk. Ilmunya itu akan masuk, bukan hanya sekedar di telinga, tapi memang masuk ke hati. Maka ilmu yang bisa diterima dengan hati, itu akan mudah diamalkan. Akan mudah diamalkan. Karena ilmu itu adalah dalam satu potongan perkataan Al-Imam Syafi'i, al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmu itu cahaya. Dan cahaya ini itu tidak akan Allah berikan kepada orang yang maksiat. Yang pengertian maksiat yang hatinya udah nggak ikhlas itu maksiat, Pak. Hati kita ria dalam menuntut ilmu itu maksiat. Hati kita ujub itu maksiat. Hati kita sombong itu maksiat. Hati kita itu bukan tulus untuk meraih ridho Allah, bisa lebih dekat dengan Allah saat menuntut ilmu, itu adalah maksiat. Nah, maka ilmu yang sampai kepada kita itu hanya sekedar jadi kekayaan maklumat atau pengetahuan kita, tapi nggak sampai ke hati. Sehingga inilah yang menghalangi kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Berat bawaannya ngamalin tuh ilmu. Padahal tuh guru ngomong berulang-ulang sedekah. Sampai sekarang masih pelit aja.
Aduh, betul. Benar gak? Maka hina syaka al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala ila waqi' ahad min asatizati, bahwa satu ketika Imam Syafi'i itu kan ngadu, dia cerita sharing lah kepada gurunya, salah satu gurunya al-Imam Waqi', ya Syekh, sakautu ila waqi su'ahibzi, kayaknya apalan aku ini mulai mulahbat, mulai terganggu. Arsadani ila tarkil ma'asi. Lalu Imam Waqi bilang, ya udah jauhin maksiat. Oh, maksiat. Fa inna ilmu Allahi nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Karena ilmu Allah itu cahaya, dan cahaya Allah ini nggak akan Allah berikan kepada orang yang masih maksiat. Maka ini pentingnya, ya saya yang ngajar, antum-antum nih, mamang-mamang, ibu-ibu mau ngaji itu niatnya mau dapat ilmu. Mau di Subulus Salam, wala di Madrasatul Hadis, wala di Rahmatul Ummah, wala di Nurus Sa'ada Alisan, di mana aja deh antum ngaji, mau acara maulid, mau acara apa, niatin, ya Allah, saya pengen datang ke majelis ilmu, saya pengen dapat ilmu. Nanti fokus kita pun akan berbeda, Pak. Bahwa saya datang kemari ini untuk dapat ilmu, maka apa? Ngobrolnya pastinya dikurangin, niat tujuan makannya udah nggak ada, yang ada apa? Dia akan fokus kepada apa yang disampaikan oleh alim ulama. Nah, saat memang hati kita bersih, disampaikan tuh ilmu, perbanyaklah sholawat sebagai bukti cinta kita kepada Nabi, nyampe ke hati, dan itu akan mudah diamalkan. Tapi kalau enggak, repot, Pak. Tiap malam Kemis kita 30 menit, 40 menit ngaji. Atu juga kadang-kadang nyangkut doang, diamalinnya kagak. Bener enggak? Oi, marah ya? Bener kagak kira-kira? Ini Pak penting. Iya, emang begitu kita. Makanya niatin dari rumah, nawaitu ngaji ya Allah karena Allah, bukan karena pengen nyunatin, bukan karena ingin dikenal orang, enggak, bukan karena tradisi, bukan saya ngaji biar dapat ilmu. Emang begitu Pak. Maka kalau apapun aktivitas baik kita, ya ke pengajian, dimanapun pengajiannya, siapapun yang ngajar, kalau niatnya biar dapat ilmu, Allah kasih ilmu. Dan kemudian ilmu tersebut sampai di hati, dan sampai di hati inilah ilmu yang mudah diamalkan. Gitu. Nah, ilmu kalau sudah diamalkan, ya, al-ilmu bil amali yuqarribuka ilal alimil munazzili lil ilmi. Nah, ilmu yang kita amalin itu yang akan jadi tingkatan menyampaikan kita kepada Allah. Jadi semua ilmu itu Pak, yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad SAW, yang Allah ajarkan lewat Rasulullah, yang Allah ajarkan lewat malaikat-malaikatnya, sampai kepada kita. Itu tidak lain adalah untuk mendekatkan, menyampaikan kita kepada Allah. Kenapa saya bilang yang diajarkan Rasul? Nah, ini terkait sama urusan ibadah Pak. Akidah, keyakinan ini diajarkan Rasul. Kalau yang lewat malaikat, ini ilmu teknologi Pak. Ya, ini ilmu teknologi. Kan gitu. Ya, bikin mobil, bikin pesawat, itu kan kagak ada Pak. Konsepnya tuh hanya mentah dalam Al-Quran dan itu dikembangkan. Itu ciptaan Allah. Dan ilmunya juga ilmu Allah yang Allah berikan kepada hamba yang Allah pilih. Nah, al-ilmu bil amal yuqarribuka ila alimil munazzili li ilmi. Bahwa ilmu yang kita amalin itu akan mendekatkan kita kepada yang punya ilmu, yang menurunkan ilmu. Ya, jadi intinya ilmu Pak, mau ilmu apapun, ya, baik yang terkait bima ya ta'allaqu bil aqaid, bil aqdi, bil syar'i, bil macam-macam akhlak, itu semuanya deketin kita kepada Allah, bukan buat deketin kita kepada penguasa, bukan deketin kita sama orang kaya, bukan deketin kita sama stasiun TV, bukan deketin kita nih sama orang banyak biar kita dikenal, bukan. Iya. Lo ngapain sekolah tinggi-tinggi? Ya biar orang tahu lah kalau saya punya titel. Ya selesai Pak. Dari situ aja kita udah bisa tahu. Nah, makanya titel itu mau ukurannya bukan ukuran akhirat, ukuran dunia.
Ini pentingnya al-ilmu bil amal itu mendekatkan. Nah, makanya ini kita punya ilmu banyak begini, deketin gak sama Allah. Ayo Pak, amalin. Oi, ini kuenya apa? Ya uli mah kayak kagak punya bini. Kalau kagak ada tapenya. Uli dimakan sendiri-sendiri. Kayak orang hidup nggak punya bini. Coba ditaruhin tape. Baru namanya hidup suami Ada tapenya? Hah? Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah masih bisa makan full. Malam Kamis besok tapenya misah-misah aja terus. Ya udah berkala alhamdulillah. Lagi banyak-banyak makan kita ditanya mau Allah Pak, repot Bener gak? Banyak-banyak makan ditanya, emang pikir kagak ditanya apa? Ditanya Pak. Ini orang tadi makannya bener gak dihitung dari bukanya, makannya, baca bismillahnya, berapa amal tuh kan dihitung. Ada catatannya itu di malaikat, nanti ditanya sama Allah. Kamu malam Kamis makan uli dari mana? Lah kalau dari mulin mau beras itu uli. Bang Oni kan ditanya semuanya. Tsumma latus'alunna yauma idzin, pasti akan ditanya dari seluruh nikmat. Maka orang yang nikmatnya Allah kurangin dia sabar, beruntung banget tuh orang Pak. Ditanyanya berarti nggak begitu banyak sama Allah dan prosesnya nggak begitu lama. Tapi orang yang dikasih duit banyak, ya sekarang dia senang nggak apa-apa. Mudah-mudahan dia jadi orang yang bersyukur. Tapi prosesnya di sana agak sedikit lama. Kenapa? Bandanya banyak. Ditanyanya lama. Madah kan gitu. Allah yang manggil bukan saya. Kalau saya kan abang saya misalkan dipanggil sini, kamu punya apa? Rumah banyak, kontrakan banyak. Waduh repot itu Bang Madah. Iya, makanya sedekah-sedekahin aja dah. Kasihin ke anak, ya selebihnya udah kita sedekahin. Tapi juga jangan ngasih semuanya anak dibiarin miskin, jangan. Kasih ke anak dulu semuanya rapi, bini udah kasih, nah kita udah sekedarnya banyakin sedekah buat bekal kita akhirat. Jangan juga sedekah semuanya anak kita terlantar, nggak boleh. Ya, kalau masih punya anak dulu kasih. Nah itulah ilmu. Ilmu itu bil amal. Nah ilmu dengan diamalin, pengamalan ilmu ini akan mendekatkan kita kepada Allah. Nah kalau idza amilta bihadza al-hukmi alladhi huwa ilmul awal, ya. Nabasu alaika ainal ilmi tsani. Jadi orang kalau kita nih Pak, kalau udah bisa ngamalin ilmu nih ya, kita amalin nih ilmu. Apa yang Allah ajarin lewat Rasul, prosesnya lewat para ulama, ya, para habaib, para kiai, sampailah ke kita tuh ilmu. Terus kita amalin dengan penuh ikhlas. Nah ngamalinnya juga penuh ikhlas. Memang dia ngamalinnya, gue pengen, kalau bahasa Betawinya, gue pengen deket sama Allah gitu. Ya contoh, tadi diajarin sedekah. Kata tuh kiai, dan kiai bilang bahwa sedekah yang paling baik itu adalah sedekah yang orang kagak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah. Akhirnya diamalin. Dia ngamalinnya apa? Dia ngamalin targetnya biar Allah demen. Karena sebaik-baik sedekah yang Allah cintai, yang Allah demen, kan gitu ya. Itu sedekah saat dia keluarkan tangan kirinya nggak tahu. Artinya ikhlas bener. Udah. Diamalin itu. Itu Pak, saat ilmu diamalkan, terus kita istiqomahkan, Allah akan berikan nanti satu mata lagi. Dengan kita dikasih ilmu, itu kita dikasih mata Pak, bisa lihat. Oh ini lurus, ini bengkok. Coba orang kagak punya ilmu Pak, bablas hidupnya. Yang haram diterjang, yang dilarang diterjang, bener nggak? Nah, kalau kita ini kan sedikit melek udah Pak. Gue biar bader-bader, ini haram, jauhin, bener nggak? Walaupun bader-bader, wah ini bengkok, nggak lurus. Kita udah punya mata. Nah kalau kita mau memiliki punya mata lagi yang satu, dikasih lagi mata oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita amalin tuh ilmu, maka Allah akan berikan dua mata. Orang kalau sudah punya dua mata, mata lahir dan mata batin nggak akan pernah bisa tertipu. Sekuat dan sejahat apapun framing yang dibuat musuh-musuh Allah nggak akan pernah ketipu. Itu. Jadi kayak orang kasap.
Jadi kan ada istilah tuh mukasyafah, kasab tuh lihat orang itu. Dia nggak bakal pernah tertipu. Nah itu kalau orang sudah punya mata batin. Kita makan kagak, mata kita ini masih ini aja kan. Ini haram, itu juga udah bagus Pak. Alhamdulillah, bagusnya kenapa? Kita udah bisa tahu ini benar, ini tidak benar, ini halal, ini haram. Ya, jual beli halal, riba haram, kan itu kita udah tahu tuh. Yang haram kita jauhkan, yang dibolehkan kita laksanakan, kan gitu. Itu udah punya mata kita Pak. Nah tapi kalau ini diamalin, nanti apa? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, nabasu alaika ainal ilmi at-tsani, baru dikasih mata yang kedua. Yasiru indaka ainani tajriyani. Dengan begitu, ilmu udah kita amalin, Allah akan berikan mata satu lagi. Nah kalau mata ini bersamaan Pak, luar biasa kita Pak. Mata ini ngelihat, wah ini halal, ini haram. Mata ini nanti yang langsung Allah buka. Nah mata inilah yang akan bisa tembus segala bentuk tabir tebal apapun yang ada di hadapan kita. Ayo ngamalin, nggak sulit-sulit Pak. Ini mah nggak harus wirid-wirid, nggak harus puasa 40 hari ya, nggak makan nggak minum, matilah. Wirid Pak, wirid harus 15.000, 100.000, enggak begitu. Amalin aja yang ada. Kan udah banyak banget ilmu Allah kasih sama kita. Entah itu malam Kamis, malam Senin, malam Rebo, tafsir tuh. Ustadz apa namanya? Ustadz kita, orang tua kita, Ustadz apa? Anto, Sutanto, Kang, rekam Kang dia Kang. Dia, alhamdulillah Subul Salam tuh nggak pernah salam milih guru. Beliau itu orang alim Pak. Orang alim. Berapa tahun saya merhatiin beliau, ceramah beliau nggak ada yang pernah bengkok sedikit. Bukan nggak pernah salah ya, kalau salah pasti manusia. Tapi nggak pernah bengkok. Itulah prinsip istiqomah beliau. Ngaji makanya malam Rebo kan? Berapa Selasa? Kang Udin udah keder baru punya bini atu aja juga. Elah. Orang kayak Bang Imam dong. Puyeng-puyeng dikit dia pora-pora sakit. Iya. Itu maksudnya buat akalnya sama kakak istrinya tuh. Tuh Ustadz Sutanto itu ngaji Pak. Ngaji istiqomah. Jangan malam Kamis doang datang ngaji, malam itu ngaji. Cuman yang baru-baru ngaji perhatiin, dengerin. Dia suaranya memang agak kecil. Tapi itu luar biasa orang. Istiqomah Pak. Dari dulu begitu aja dia. Itu mantep. Orang istiqomah tuh kayak begitu. Jadi ukuran guru hebat, guru apa? Adalah guru yang bisa membawa kita kepada ridho Allah. Bukan kepada ketenaran. Ya orang sekarang kan kagak. Semuanya juga demennya sama kulit. Dalam enggak. Gitu. Makanya kalau penceramah juga pasti yang ngundangnya yang tenar. Yang tenar. Ya orang mainnya kulit Pak. Nah, kalau jamaah Subul Salam mainnya kacangnya. Ya enggak? Yang dibuat bumbu sate kulit apa kacang? Oi. Jajal aja yang kulit ayo. Iya. Jadi orang harus ke sana Pak. Kalau ngaji itu jangan, ini titel gede nih. Ini orang terkenal nih. Repot Pak kalau kayak begitu. Ya kalau terkenal tapi yang disampaikannya benar ya bagus, cakep. Ini kebanyakan kan yang terkenal hancur-hancuran Pak. Hancuran. Nah kemudian setelah ilmu udah Allah kasih, dengan izin Allah kita bisa mengamalkan Nah baru di situ kata Syekh Abdul Qadir Jilani, hina idzin yajibu alaika zakatu dzalika. Nah kalau ilmunya udah Allah kasih, kemudian kita udah amalin, baru di situ kita wajib mengeluarkan zakatnya ilmu. Tuh. Apa zakatnya ilmu? Nah zakatnya ilmu itu adalah tuasibihil ikhwana wal muridin, zakatul ilmi nasruhu wa da'watul khalqi ilallahi azza wa jalla. Nah kalau udah ada ilmu, udah kita amalin, nah baru mulai ngajak orang, karena ilmu ini ada zakatnya. Zakat ilmu itu apa? Nyebarin tuh ilmu, ngajak tuh orang kepada kebenaran gitu. Nah maka sempurna sudah apa yang Allah katakan wal 'asr
innal insana lafi illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis. Inilah kita nih, Pak. Satu aja ada yang hilang, Pak, nggak bakal kita beruntung di akhirat. Kalau mau selamat dari kerugian, 4 ini harus dilaksanakan. Nah, nyambungnya apa? Nah, kalau udah dikasih ilmu, udah kemudian kita ngamalin. Amalin tuh ilmu. Amalin di ilmu. Ilmu diamalin, ajak tuh orang kepada kebenaran. Jadi termasuk bukan akhlak Islam kalau kita udah bisa benar, tapi kita cuek dengan orang yang di sekitar kita. Udah rajin ke masjid, diajak tetangga kita. Ya habis kalau saya mau ajak ke rumahnya, pagarnya gede. Ada anjingnya lagi. Dia bukan orang Islam kalau begitu kali. Nah, kalau sekarang dimudahkan caranya sama Allah. Bagaimana agar kita bisa mengeluarkan zakat ilmu kita? Lewat apa? Nggak bisa kita satu orang kita japri semuanya. Bang Haji, Bang Haji. Apalagi kalau bisa begitu. Tapi orang biasanya risih. Ngajak tiap hari, nggak kayak zaman dulu. Sekarang ngetok-ketok pintu, disangka maling. Maghrib, siapa ngetok-ketok ini? Maka cukup kita update status. Yuk ngaji, subuh salam nih. Ayo dong kita ngaji. Yuk bareng-bareng. Sebentar kok. Udah begitu dapat teh sama segala donat misalkan. Dapat teh, apa namanya, sama uli, walaupun tapenya nggak ada gitu kan. Kan ini ngajak namanya. Itu zakat ilmu. Maka lihat Pak, luar biasa ya. Aulia-aulia Allah dia udah punya ilmu, dia amalin, dia ajak orang pada kebenaran. Lihat bahasanya. Tuasi bihil ikhwan, ya. Diajak orang-orang, saudara-saudaranya, para murid. Dia keluarkan zakat. Zakat ilmunya itu adalah menyebarkan dan mengajak orang kepada Allah. Ngajak kepada kebenaran, ingetin. Bukan ngajak kepada batilan. Karena banyak juga orang itu ngajak kepada kebatilan. Nah makanya memang Islam kita itu, ya, agama kita itu adalah agama yang paling benar, yang amat benar, dan dia selalu mengajak kepada kebenaran. Siapa kebenaran itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah karena juga ada yang ilmu, tapi dia ngajaknya bukan kepada kebenaran. Nah ini berarti zakatnya ini dia nggak tunaikan. Dia punya ilmu, ilmunya udah diamalin. Tapi giliran ngajaknya pada kebatilan, bukan kepada kebenaran. Lah banyak banget Pak zaman sekarang ini. Artinya dia nggak kuat untuk terus berprinsip kepada kebenaran karena ini nggak nguntungin. Dia pengen kaya, pengen punya mobil, pengen punya rumah. Gimana caranya? Ya nggak boleh saya bertahan dengan kebenaran, saya harus nyeliwak dikit. Harus mencong dikit. Harus mencong dikit. Kalau mencong dikit dia dapat duit. Nah inilah yang Rasulullah katakan, memegang kebenaran dan mengajak kebenaran umat Sayyidina Muhammad SAW di akhir zaman itu kaqabidil jamr, seperti memegang bara. Maknanya apa? Kagak nguntungin Pak. Kagak nguntungin sama sekali dah. Bahkan yang ada nyakitin. Tapi kalau ngajak kepada kebatilan, itu kan, itu menguntungkan, amat menguntungkan. Gajinya double lagi. Udah begitu dapat Maka saya ingat waktu lagi di Mesir, beberapa guru-guru kami, kiai-kiai, ulama-ulama, itu yang suaranya selalu benar, suaranya selalu lantang menyampaikan kebenaran, itu di penjara. Dari zaman Mubarak sampai sekarang, apalagi nih Sisi, dari zaman Mubarak di penjara pasti. Tapi kalau yang ngomong yang nggak keras-keras, nggak nyampein kebenaran lah. Pokoknya bagaimana caranya ini kebenaran tetap disampaikan, tapi dengan cara yang selembut-lembutnya agar tidak menyinggung pimpin. Nah yang begini-gini laku. Atau dia diem, dia nggak mau ngomong kebenaran. Saya mau ngomong apa yang di-requestkan saja oleh pimpinan-pimpinan. Wah ini cepat dapat kedudukannya. Gitu Pak.
Nah, sama di Indonesia di mana juga kayak begitu. Kalau yang berpegang kepada kebenaran itu agak tidak menguntungkan. Tapi kalau dia mau mendengarkan apa kata pimpinan-pimpinan, tidak apa kata Allah, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa dengan bonus-bonus, mobil, rumah, tanah, dan hektaran pohon sawit. Mau begitu nggak? Ya. Kang Udin doang yang nggak mau, yang lainnya semuanya siap. Allah innalillahi, jangan ngaji udah malam Kamis, berhenti. Astagfirullahaladzim. Nauzubillahimin. Nah makanya apa nasihat si Abdul Qadir Jailani? Ya gulamu man sabara qadar. Ya, Allahu taala a'lamu bis shawab.